semua. Oke. Iya. Dari mana? Di mana? Dari Manado, Romo. Nanti beta Ya. di Manado. Gitu. Anak Manado. Ada yang saya mau pertanyakan, Romo, di Alkitab ini tentang anak Silakan. Isai. Kenapa? Tapi sebelumnya saya cuma bilang saya tidak punya Alkitab, jadi mungkin ada teman-teman yang bisa bantu untuk Bisa. 1 Di sini Samuel ada Jackson, ada pasal Yulita. 16. Ya? Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 11. Di situ anak Isai ada 8. Ya, saya baca ya. 1 Samuel 16. Ayat 10 sampai 11. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu? Semuanya, jawabnya. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lalu Di situ berarti anaknya ada 8. Tapi di 1 Tawarik pasal 2 ayat 13 sampai 15 itu anak Isai ada 7. Karena tidak hitung Daud kah? Saya kurang paham juga, Romo, tapi di situ Karena Daud waktu itu cuma ada di dinyatakan mana? ada 7 anaknya. Daud ada 1 di mana? Tawarik 2 Ya, Daud ada di mana waktu itu? ayat tidak tahu, Romo. Daud waktu itu ada di kegembala. Jackson baca lagi. Satu Samuel 16 dibaca kembali. Oke. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Oke. Kemudian disuruhnya. Di Tawarik ada berapa? 7. Karena diambil dari ayat 10 dari 1 Samuel. Jackson baca kembali. (19) ayat 10 tadi. Ya, Pater ya. Ya. Tidak. Oke. 1 Samuel 16 ayat 10. Ya, demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Oke, di Tawarik ada berapa? Di Tawarik ada 7. Ya, karena penasarannya di sini. Tidak hitung Daud yang ada di kebun, yang ada di kegembalaan. Bisa mengerti? Bisa mengerti sih, paham Romo, bisa. Bisa. Tapi Oke. apakah itu tidak bisa akhirnya tidak menimbulkan pertentangan nanti bahwa kitab Samuel dan Tawarik bertolak tidak sinkron? Tidak bertentangan. Mau katakan bahwa Isai punya anak. Contohnya, kita mau pakai pertentangan yang lain. Engkau tahu cara matinya Yudas di dalam Matius dengan cara matinya Yudas di Lukas? Pertentangan loh. Gantung diri? Nah, di Lukas di Kisah bilang apa? Lupa, Romo. Nah, makanya oke. Sekarang kita contohnya. Kematian Saul di 1 Samuel 31 bilang dia bunuh diri. Dia dibunuh diri. Tetapi di 2 Samuel bab 1 bilang dia dibunuh. Engkau percaya yang mana? Dibunuh. Sini. Kan itu seolah-olah bertentangan kan? Iya. Tetapi yang mau katakan bahwa Saul mati. Mau caranya seperti apa? Itu urusan kemudian. Sekarang cara matinya Yudas. Jackson, cara mati Yudas. Matius 27 ayat 5. Masih masak, Pater. Oh ya, Yulita, maaf. Matius 27 ayat 5.
Matius 27 ayat 5. 25. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke, artinya cara matinya Yudas di sini adalah Gantung diri. Gantung diri. sekarang cari versinya Matius, sekarang versinya Lukas, yaitu ada di Kisah 1 ayat coba ayat 16, 17, 18. Lalu 16 dan akan membuat banyak orang Israel balik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Kisah para Rasul 1. Oh, bukan Lukas 1. Kirain Lukas 1. Maksudnya versinya Lukas tuh kematiannya Yudas ada di Ayat Kisah 1. 18, ayat 18 Romo. Ya. Kisah para Rasul yang keberapa? 1 bab 1. Langsung ayat 18. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Mana yang benar ini, Om Sidney? Dua-duanya benar. Bagaimana menjelaskan dua-duanya benar? Satunya bilang gantung Dua-duanya diri. sama-sama mati. Ya, cara mati. Saya tanya tadi cara mati. Berarti ada dua Yudas yang mati dengan cara berbeda. Tidak tahu, Romo. Ya, makanya Yudas yang sama atau Yudas yang berbeda? Pertanyaan saya dulu. Kalau mendengar dari Kisah para Rasul, sepertinya Yudas yang sama. Oke, cara matinya di Matius gantung diri. Dia kembalikan uang. Di Lukas bilang uang itu dia beli tanah dan di sana perutnya pecah dan mati dan jatuh di atas tanah yang dia beli. Artinya cara mati yang mana nih yang benar? Kan bagi kaum Protestan dia harus memilih. Karena di situ ada bentrok cara mati, metode matinya berbeda. Iya. Jadi bagaimana? Ada kontradiksi di situ atau tidak? Pertanyaan saya. Tidak kontradiksi sih. Metode matinya kontradiksi atau tidak? Matius punya. Oh iya, metode matinya bertentangan, iya. Bertentangan, kontradiksi artinya bertentangan. Berarti yang bertentangan begini, kalau begitu pertanyaan saya kepadamu. Seperti yang kau bertanya, 7 anak, ya sangat jelas 7 anak tidak dihitung Daud. Tawarik mengulang itu. Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk engkau. Tawarik dan Samuel tidak bertentangan. Justru yang bertentangan yang ini nih. Yang ini yang bertentangan ini. Cara matinya Yudas menurut Lukas di Kisah dan menurut Matius berbeda. Makanya pertanyaan saya untukmu, kalau begitu harus menurut Protestan, karena tidak ada rentetan sejarah yang berkesinambung dan sama, berarti harus hapus Matius, harus hapus Kisah para Rasul. Atau salah satunya harus dihapus. Iya, dua-duanya harus dihapus karena bertentangan. Berarti yang kamu milih mau hapus yang mana nih, Sidney? Kisah atau Matius punya? Waduh, Romo. Tidak tahu, Romo. Oke, sekarang kita buat perbandingan lain. 1 Samuel, kematiannya Saul. 1 Samuel 31. Ayat berapa ya? Ayat 4 dan 5, cara matinya Saul. 1 Samuel dengan 2 Samuel. 1 Samuel dulu, 31 ayat 4 dan 5, cara matinya Saul itu bagaimana? 1 Samuel di sini sampai ayat 28 aja, Romo. Yang 1 Samuel. 1 Samuel 31 ayat 4 dan 5. Iya, di sini ayatnya Saya sampai baca Romo. Ada 1 Samuel. Oh, Yulita, kamu tidak ada ya? Lucu banget. Tadi. Ada. Maaf, Romo, salah lihat. Saya akan silakan. Bang siapa tadi yang mau baca? Bang Ambros.
1 Samuel 31 ayat 4 dan 5. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Sydney, bunuh diri. Sudah. Iya Romo? Saul bunuh diri di ayat ini? Iya. Oke. Sekarang 2 Samuel 1 ayat 8, 9. Dia bunuh diri atau dibunuh? Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku orang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab rasa sakit mencengkram aku, tinggal napas yang ada padaku." Ayat 10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat bertahan hidup setelah jatuh mahkota di kepalanya, dan gelang pada lengannya kuambil, lalu kubawa ke sini kepada Tuhanku. Kepada Daud. Oke. Sydney, mana yang benar nih data historisnya? 2 Samuel bunuh diri atau 1 Samuel 31 bunuh diri 4 ayat 45 atau 2 Samuel 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan orang Abimelek yang bunuh? Engkau Iya, ambil yang mana nih? Versi mana nih? Ayo. Pertentangannya jelas sekali kalau yang ini Romo. Sangat Termasuk jelas. alasannya untuk meminta dibunuh pun jelas sekali. Sangat jelas. Saling bertentangan. Berarti engkau percaya yang mana nih? Dibunuh atau bunuh diri? Enggak tahu Romo. Karena itu kitab suci bukan buku Bukan buku sejarah. ilmiah. Bukan buku ilmiah. Buku iman. Yang sini mau katakan bahwa Samuel mati. Mau caranya seperti apa? Itu bisa dijelaskan kemudian. Mau katakan Yudas mati. Mau caranya seperti apa? Mau gantung diri ke beli tanah, ke jatuh. Kan di situ tidak ada rentetan historis. Makanya sebagai Iya. Protestan, bagaimana Protestan menjelaskan karena bilang otoritas satu-satunya ada kitab suci. Lalu jelaskan pertentangan seperti ini, semacam antara kontra dalam dua fakta sejarah seperti ini. Bagaimana Protestan menjelaskan kalau satu-satunya otoritas ada di kitab suci? Tidak bisa dijelaskan Romo kalau seperti itu sudah. Makanya saya mau tanya Protestan, para pendeta. Pendeta, kalau begitu yang mau dihapus Kisah atau mau dihapus Matius? Mau dihapus 2 Samuel atau mau dihapus 1 Samuel? Ayo. Ayo para pendeta yang ada di sini, mau hapus yang mana? Karena otoritas satu-satunya dalam kitab suci tidak boleh bertentangan. Bisa mengerti, Sydney? Bisa Bang. Paham Romo. Kalau begitu, kalau engkau sebagai Protestan mau hapus yang mana nih? Kebetulan saya bukan Protestan jadi. Tidak. Kalau Saya seandainya tidak engkau Protestan, engkau mau hapus yang mana? Tidak tahu Romo. Ayo. Oi. Makan baik. Kalian lanjut sedikit dulu ya. Tolong ambil dulu pengajaran apa nanti saya datang. Oke. Saya makan pagi dulu. Baik, terima kasih banyak Romo penjelasannya. Yo. Bisa Teman-teman, turunkan, terima ada yang mau kasih. turun, ada yang mau naik. Degea atau Jackson, kalian ambil dulu. Ambil alih dulu pengajar. Mau tema apa sih ya? Oke. Bantu dulu. Yuk. Daripada diam nih, tolong komen dulu. Kalau kita diam semua nih. Ada yang mau komen apa, Ambrose dan kawan-kawan silakan ya. Oke. Oke, iya Romo. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Mau nanya. Iya, silakan Om Clips. Ini kan kemarin si pendeta Extra Suoro kan itu nyenggol Hindu tuh. Terus banyak yang typing tuh kayak kok gini sih kualitas pastor. Banyak tuh yang bilang pastor gitu. Sebenarnya pendeta tuh bisa dibilang pastor juga nggak ya? Kan jadi takutnya kan orang ngiranya pastor dari Katolik kan kita biasa manggilnya pastor.
Sebenarnya kalau Protestan itu seringnya nyebutnya pastor, kita pastor. Mereka tuh sebenarnya sebutannya pastor. Sebenarnya semua artinya sama sih. Pastor, Romo, ya tahu sendiri lah mereka suka ikut-ikut apa yang ada di Katolik diikut-ikut. Mereka pendeta aja kadang mereka berani pakai kasula. Padahal itu kan bajunya imam, bukan pendeta. Iya, jadi kan banyak yang komen pastor kok gini. Jadi seakan-akan yang kena tuh Katolik gitu. Padahal si pendeta itu yang ngomong, yang menghujat. Nggak tahu apa, orang juga tahu lah sebagian besar mana Katolik mana pendeta ya. Jadi mungkin ini ya, saya pernah nonton dari Katkit, ya nggak masalah karena sebenarnya pastor itu juga artinya gembala dari bahasa Latin. Nah mereka supaya lebih laku menggunakan kata pastor. Jadi pastor sendiri artinya gembala. Iya tuh di bawah typing. Pendeta pun sebenarnya sebutan untuk pemimpin agama Hindu. Itu juga Betul. pendeta. Aslinya kalau nggak salah pandita kalau nggak salah itu dari bahasa Mobil cuma bisa dengerin radio, coba pakai flash di sini. Karena flash di sini sudah ada isi ribuan lagu di dalamnya. Iya, kayak sekarang tuh banyak kayak lagu satu-satu. pendeta-pendeta tuh bilang dia pastor, kayak ya kan kebiasaan kan dari dulu kan ya pendeta aja, pastor sekarang udah banyak berubah gitu. Oh, banyak yang pakai rosario juga. Yang sudah mulai diikutin dari Katolik Pak, dari pendeta-pendeta. Ya benar Pak Bros bilang. Ada yang pakai rosario, ada yang sudah mau pakai kasula, Bukan mau, sudah ada yang pakai mau sih. salib. Kita mau ngobrolin apa? Ya kan? Sudah pakai. Ada yang masuk ke tempat ibadahnya pakai salib. Dulu kan nggak ada, sekarang mulai ada. Jadi banyak lah yang mereka coplas dari Katolik. Minyak angin. Ya jadi sih Sedikit sebenarnya mulai ikut ya. Mau ngapain sih cuman dia datang sini Bukan jualan. sedikit udah banyak. Ya bukan gimana-gimana, cuma ini sebenarnya nggak jualan Om. Aku tuh mau ngasih Om Deddy. Jadi ini Mereka ambil. Udah ada yang sudah ngambilin tradisi suci seperti Rabu Abu, Minggu Palma. Mulu sih di mana di Instagram gue. yang penting Nah ini saya baca di bawah lucu juga nih. Nanti lama-lama ngakunya saya Romo. Kan sama Bapak. Zona videonya. Iya, besok-besok mereka minta dipanggil Romo. Iya, dalam arti kata kan kita tahu kalau pastor itu oke lah gembala, tapi kan udah biasa kita penyebutannya untuk pastor-pastor Katolik kan. Mereka kan nggak biasa tuh. Tapi makin kesini makin. Tiap hari promoin Ya mungkin mereka pengen mengambil awam-awamnya umat Katolik kali sama-sama pastor gitu kan. Udah gitu pengajaran mereka mungkin lebih wah, Iya, aku tuh dari umur 13 tahun udah lebih pernah ngomong apa namanya ibadah mereka itu bingar-bingar. Kenapa kalau Nggak kayak Katolik yang kalau kata pendeta sebelah tuh kayak pemakaman. itu penyakit loh. You know that, right? I know that. Lu tahu kan itu? Udah ke Mungkin ya trik mereka. Oh ya? Hah? Apa kalau nggak punya pacar apa rasanya? nggak bisa aja kayak nggak Sepi. ya semacam itu. Kalau mendekat sih oke, tapi kalau mengambil untuk keuntungan sendiri Paling mungkin kayak yang agak minggu, menjadi 2 minggu. problem ya. Terus apa rasanya gue bilang? Loss. Tapi bagaimanapun kita bisa lihat dari pengajarannya lah, bukan sebutan. Kalau putus parah Kita lihat dari pengajarannya, sesuatu yang biasa apakah itu ada otoritas dari magisterium atau misalnya mereka kan biasanya pengajarannya Iya, dari aku aja sama pacar aku yang sekarang tuh kayak tafsiran mereka sendiri, di mana masing-masing mereka pun juga saling memperdebatkan itu. juga. Terus jadinya aku nggak tahu sih sehat apa enggak di mumpung ada makanan Maksud aku dikit tuh- aja. Jadi aku makannya itu sehari ya sekali, tapi nggak terlalu sehari sekali tapi Betul, kalau banyak betul. ya udah cuma sehari sekali. Nah itu biasanya aku sama pacar aku setiap hari. Jadi kalau mau makan nungguin dia dulu baru makan. itu namanya Iya, jadi seakan-akan kita kayak jadi Romo yang ini kan, yang orang awam kan, yang nggak tahu apa-apa tentang kekristenan kan nganggapnya ntar jadi salah ini.
sehari cuma sekali. Jadi gue makan sehari bebas, besok hari makan sehari sekali. Ntar bebas, ntar sehari sekali. Gue ngelakuin itu. Jadi kalau lu nungguin pacar lu belum makan. Kerja ini. Kerja, nungguin pacar pulang. Aku nggak tinggal bareng. Lu nggak tinggal bareng? Enggak. Lu tinggal bareng juga gue gak masalah kok. Emang enggak. Cuman rumahnya dia itu deket sama rumahku, jadi setiap hari ketemu. Ya kalau rumahnya deket kan bisa lah nyelinap malam. Saya tidak ada masalah. Itu urusan dia, Om, bukan urusan Oh saya. iya, benar. Saya tidak ada masalah, netizen yang bermasalah ya. Ini ntar nih, yang dengerin nih. Kalau gue gak peduli lah mau tinggal bareng, kayak it's not my right to judge you. Oke. Ya, tapi luar biasa ya, kalau umur 13 tahun tidak pacaran. Jadi pacaran sama umur. Bukan sekolah di waktu SMP. Om Deddy pertama kali Gue pacaran pacaran kapan? SMP. Bukan sama, SMP Gue juga. ada, tapi kan gue ada break-breaknya, ada putus-putusnya juga. Oh, susah move on ceritanya. Enggak, pacaran SMP. Serius-serius itu pacaran SMA. Udah punya hubungan. Ada yang komen yang Advent dipanggil Rabi. Anjing, serius bukan. Aku dulu tuh pernah pacaran lama, 6 tahun, 2 tahun, Wih, terus 5 bulan, terus sampai yang sekarang 2 tahun. kalau yang nggak serius tuh definisi. Ya paling chat-chat doang. Tapi saya memang agak ya emosi ya kalau misalnya yang ngedengar ada pendeta yang mengatakan orang-orang kudus, Maria itu nggak penting. Kasarnya lempar ke sampah atau gimana, lempar ke tong sampah itu. Jika kondisi diabetes Anda tidak membaik, saya akan mengundurkan diri dari Kementerian Kesehatan selamanya. Paling jauh umurnya sama yang sekarang, soalnya yang sekarang umurnya udah 30. Sekarang Sisanya aku sama yang seumuran terus. berapa sih sekarang? Aku udah 30. Wow, oke. Gue pacaran pertama kali SMP, SMA gue serius. Terus udah gitu. berapa lama? Paling lama pacaran berapa lama? Paling lama 7 tahun. Ada yang menyayangi saya. 8 nih paling. Wow. 7 per 8. Itu bukan nama yang nikah. Bukan nama nikah, maksudnya udah gue cerai itu. Iya. Bukan, tidak termasuk yang itu. Oke. Tidak termasuk yang itu. Sebelum itu gue sama siapa sebelumnya bisa dia. Gue sama Agnes tuh 4 tahun. Lama ya? Agnes Mo. Agnes tuh 4 tahun. Lama. Tanya Agnes ya. Gue lupa. Bener, kayaknya 4 tahun. Terus lu gak nikah-nikah sih? Hah? Gak nikah-nikah. Kan netizen pasti nanyanya gitu. Oh Nggak iya. nikah-nikah sih. Ya, nanya aku. Nanya lu. Oh. Kalau gue sih tidak peduli ya sebenarnya. Tapi kalau netizen kan pasti akan nanya, kenapa hanya tidak nikah-nikah? Kalau gue sih mengatakan jangan nikah dulu. Iya, aku juga mikirnya jangan nikah dulu sekarang sih. Aku nggak mau kayak gegabah untuk mencari suami sekarang juga. Maksudnya kalau mau pacaran serius ya ayo pacaran serius. Tapi kalau misalnya nikah gitu aku sangat mempertimbangkan, soalnya aku nggak mau jadi janda ntar. Loh, kenapa kalau nikah jadi janda ntar? Ya maksudnya kan kalau misalnya kayak sembarangan, kayak misalnya ada cowok deketin, habis itu deket, atau diajak nikah terus mau tanpa tahu 100% orangnya seperti apa, ntar tau-taunya dia gimana. Emang pernah gimana?